Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Oke, kita lanjutkan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Untuk mengingat minggu lalu kita belajar tentang perbandingan trigonometri. Kita coba menghitung contoh satu ini. Contoh satu ini adalah segitiga ABC. Ya, pada segitiga ABC kita akan menarik garis lurus antara C memotong panjang AB. Maka kita akan menjadi panjang CD. Berarti panjang CD, maka akan terbentuk segitiga ACD. Bagaimana kita bisa menghitung sudut A yang 60 derajat? Maka kita hitung kosinus sudut 60 derajat adalah AD per AC, maka ketemu setengah. Bagaimana sinus 30 derajat? Sama, yaitu AD per AC setengah. Oke, kita perhatikan berikutnya adalah bagaimana kita menghitung sudut-sudut istimewa. Perbandingan sudut istimewa agar gampang mengingatnya, kita memperhatikan jari tangan. Pada jari tangan telunjuk itu kita sebut dengan 0 untuk sinus. Dimulai dari 0, berikut 30, kita tambah 15 45, tambah 15 60, baru dikelingking menjadi 90 derajat. Oke, begitu juga di kosinus. Kosinus putar. Kalau tadi di sinus adalah 0 derajat, sekarang dia menjadi kelingking yang 60 derajat. Ditambah 30 derajat, tambah 15, tambah 15 menjadi 60, tambah 30 derajat di akhir. Pada sinus 0 derajat di jempol, sedangkan pada kosinus 90 derajat di jempol. Nolnya adalah kelingking kosinus, sedangkan 90 derajatnya kelingking pada sinus. Sedang di jarinya kita letak semua dengan nilai setengah, dan setengah. Ini juga setengah, dan setengah. Mulai bergerak dari jempol. Tetapi di sini dikali akar 0, kali akar 1, kali akar 2, kali akar 3, dan kali akar 4. Ini juga sama. Tetap dari jempol bergeraknya. Tapi jempol di kosinus sudah 90 derajat. Kita buat di 90 derajat. Berarti sinus 0 derajat, 0. Sinus 30 derajat setengah. Sinus 40 derajat setengah akar 2. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 90 derajat setengah akar 4 atau disebut dengan 1 karena akar 4 itu adalah 2. Begitu juga pada kosinus. Kali akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Berarti kosinus 90 derajatnya 0. Sedangkan kosinus 60 derajat adalah setengah. Di sini sinus 30 derajat adalah setengah. Berarti kosinus 0 derajat adalah 1. Oke, kita perhatikan tabel. Ini adalah tabel sudut-sudut istimewa. Kita lanjutkan contoh 2 adalah sudut B 90 derajat pada mana? Pada segitiga siku-siku ABC. Sedangkan sudut A 60 derajat dan tangan AB adalah 15 cm. Sekarang kita mau menghitung adalah panjang AC. Terlebih dahulu kita hitung dulu panjang BC, yaitu kita menggunakan rumus tangan A. Berarti sini tangan A karena sudutnya 60 derajat. Di sini dia. Berarti BC per AB. Berarti tangan A adalah BC per AB. Tangan A-nya berapa? 60 derajat sama dengan BC per 15 karena AB-nya adalah 15 cm. Berarti BC-nya adalah menjadi 15 kali akar 3 karena tangan 60 derajat adalah akar 3. Berarti sekarang kita cari panjang BC-nya 15 akar 3, berapakah panjang AC? AC adalah akar dari berapa? Akar dari 15 derajat 15 cm dengan 15 akar 3. Maka diperolehlah 225 tambah 450 sama dengan akar 625 sama dengan 25. Sekarang kita lanjut kepada sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Nih, kita perhatikan gambar ini. Ini adalah koordinat kartesius. Kuadran 1 x, y, kuadran 2 min x, y, kuadran 3 min x, min y. Sedangkan pada kuadran 4 adalah x, min
Y. Maka kita perhatikan tabel berikut. Sin dan kosekan. Kuadran 1 positif semuanya. Pada kuadran 2 yang positif adalah hanya sinus dan kosekan. Pada kuadran 3 yang positif tangen dan kotangen. Pada kuadran keempat yang positif adalah sinus dan sekan. Kita perhatikan berikutnya. Sudut-sudut berelasi ada 3. Kuadran 1 berarti antara 0 sampai dengan 90 derajat, maka ketemu dia 90 derajat kurang A. Pada kuadran 2 itu adalah di 180 maksimalnya, maka 90 tambah A dan 180 dikurang A, berarti tidak boleh lebih dari 180 dan tetapi dia lebih dari 90 derajat. Sedang kuadran keempat dia tidak lebih dari 270, maka dia disebut dengan 270 kurang A atau 180 tambah A. Kuadran keempat 270 tambah A berarti dia di antara 360 derajat atau 360 derajat kurang A atau min A. Ini adalah sudut-sudut berelasi di berbagai kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang kita perhatikan relasi A yaitu 90 derajat dikurang A. Maka ketemu sin 90 derajat kurang alfa akan menjadi kosin menjadi kos, kosinus menjadi sin, dan tangen menjadi kotangen. Ini dia. Sekarang kita perhatikan berikutnya contoh 3 yaitu sin 62 derajat. Sin 60 derajat akan sama dengan kosinus 28 derajat. Kosinus 84 derajat akan sama dengan sinus 72 derajat. Sekarang kita lanjutkan di kuadran berapa ini? Di kuadran 2, 90 derajat ditambah A menjadi cos A. Ini adalah rumusnya. Bagaimana contoh 4? Kosinus 105 derajat. Kosinus 105 derajat akan sama dengan min sin 15 derajat. Kosinus 156 derajat bagi tangen 156 derajat bagaimana? Sama 156 derajat menjadi min tangen seperti yang di sini. Rumusnya adalah kotangen 90 derajat tambah A berarti sama dengan min tangen A. Sekarang kita lanjutkan tetap pada di kuadran 2. Dari 90 tambah A ini menjadi 180 kurang A. Ini dia di posisinya adalah pada kuadran 2. Berarti ini adalah sin menjadi sin alfa, cos menjadi min cos, tangen menjadi min tangen, kotangen menjadi min kotangen. Sekarang kita perhatikan contohnya. Kosinus 150 derajat akan menjadi min cos 30 derajat karena kuadran ke-2. Berarti min setengah akar 3. Begitu juga tangen 135 derajat menjadi min tangen. Oke, kita lanjut. Sekarang kita perhatikan pada kuadran ke-3 yaitu relasi A dan 180 derajat tambah A. Berarti sin 180 derajat tambah A menjadi min sin A, tangen 180 derajat tambah A menjadi tangen A, kosinus 180 derajat tambah A menjadi min cos A, kotangen 180 derajat tambah A menjadi kotangen A. Ini adalah relasi 180 tambah A. Kita perhatikan contoh. Kosinus 225 berarti kosinus 180 derajat ditambah 45 derajat. Maka kosinus 225 derajat min cos 45 derajat. Begitu juga kotangen 210 derajat. Oke, kita perhatikan kembali. Kita perhatikan kuadran ketiga juga yaitu 270 dikurang A. Berarti sin 270 dikurang A menjadi min cos A. Tangen 270 dikurang A menjadi kotangen A. Kosinus 270 kurang A menjadi min sin A. Kotangen 270 dikurang A menjadi tangen A. Seperti contoh 210 derajat itu menjadi sinus 270 dikurang 60 derajat. Maka menjadi kosinus 60 derajat sesuai dengan rumus, maka menjadi min cos A. Maka sinus 210 derajat adalah min setengah. Begitu juga untuk contoh berikutnya yaitu 240 derajat. Sekarang kita perhatikan ke kuadran keempat yaitu 270 derajat tambah A. Kita
Kita perhatikan ini adalah sinus 270 tambah A menjadi min cos A. Tangen 270 tambah A menjadi min kotangen A. Berarti 315 kosinus 315 adalah 270 tambah 45 derajat. Maka kosinus 315 derajat sama dengan sin 45 derajat, sama dengan setengah akar 2. Begitu juga dengan 300 derajat. Sekarang kita masih berada di posisi kuadran ke-4, yaitu karena akhirnya adalah 360 derajat, sama sinus 360 derajat sama dengan kurang A sama dengan min sin A. Tangen 360 derajat dikurang A sama dengan min tangen A. Kosinus 360 derajat dikurang A sama dengan kosinus A. Kotangen 360 derajat dikurang A sama dengan min kotangen A. Berarti kita perhatikan contoh 8 ini adalah sin 330 derajat menjadi min sin 30 derajat. Sedangkan sin 660 derajat itu menjadi sin 660 derajat sama dengan sin 720 derajat dikurang 60 derajat. Oke, 720 itu berapa? 720 itu adalah 2 kali 360 dikurang 60 derajat. Berarti yang diambil adalah 60 derajatnya. Berarti min sin 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Oke, bagaimana semuanya? Mudah-mudahan paham ya dan mengerti. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar.